Suntik vitamin C dan kolagen, cara kerjanya adalah mencerahkan kulit. Jadi ketika disuntik vitamin C dan kolagen secara berkala, biasanya suntiknya itu sebulan sekali sampai dengan 2 pekan sekali. Kalau disuntik rutin ya, vitamin C dan kolagen, suntik rutinnya atau 2 pekan sekali disuntik rutin, itu memang kelihatan memang bedanya, benar kelihatan. Kulitnya menjadi lebih cerah dan konsekuensinya secara zohir terlihat lebih putih atau namanya glowing. Disuntik 2 pekan sekali. Secara berkala, menurut pengalaman teman-teman yang pengalamannya teman dokter kulit, teman apa itu, sekitar 2 bulan sudah terlihat perbedaannya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan glowing. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya cara kerjanya ini mencerahkan kulit ya, jadi lebih cerah, lebih muda gitu ya. Sehingga kalau kita kembalikan ke dalam pembahasan fikih, ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah dan tidak termasuk dalam larangan firman Allah. Allah berfirman, dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Jadi poinnya, cara kerja suntik vitamin C dan kolagen, plus kolagen, biasanya plus kolagen ya. Kadang-kadang dijual vitamin C doang tapi plus kolagen ada juga. Itu tidak mengubah ciptaan Allah. Dan memang terlihat banget ya, terlihat banget. Saya akui juga terlihat. Ini fakta pertama. Sudah senang mungkin ibu-ibu nih, ngantri. Sudah ngajuin proposal ke suami ini, siap-siap. Dan ini berbeda dengan whitening infus atau katanya suntik artis. Kalau suntik putih, suntik artis atau whitening infus memang ditambahkan vitamin C. Ada kandungannya juga kolagen, tetapi ada bahan utama yang namanya glutathione. Bahan utamanya kalau dieja glutathione, glutathione gitu ya. Ini bahan utamanya dari suntik putih. Lalu kenapa bisa putih? Karena zat ini, glutathione ini, perhatikan para abad dan ummahat yang penasaran kok bisa jadi kinclong ya. Cara kerjanya adalah mematikan atau meminimalkan kerja dari yang namanya melanosit. Apa itu melanosit? Melanosit adalah sel yang menghasilkan pigmen kulit. Jadi itu yang dia matikan, dia kurangi plus diminimalkan kerjanya oleh glutathione ini. Sehingga ketika melanositnya dikurangi atau diminimalkan kerjanya, produksi dari melanosit tersebut minimal sehingga produksi pigmen kulit tersebut menjadi berkurang sehingga jadilah yang sebelumnya hitam menjadi putih. Kalau mau yang instan seperti Michael Jackson, semuanya diambil, dimatikan semuanya. Michael Jackson yang hitam, memang asli hitam dia ya. Tiba-tiba jadi putih, langsung aja operasi, semua sel melanositnya diambil sehingga tidak menghasilkan sel pigmen lagi. Nah, sehingga dari sini gambaran tasawurnya bisa kita pastikan bahwasanya whitening infus ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Kemudian tadi kita sampai ke pembahasan suntik vitamin C dan kolagen itu tidak mengubah ciptaan Allah ya, alhamdulillah berarti ya. Tetapi ada permasalahan yang lain yang perlu dipikirkan. Permasalahan selanjutnya yang perlu dipikirkan dari suntik vitamin C 1000 mg. Yang disuntik berapa? 1000 mg. Sedangkan kebutuhan harian vitamin C kita berapa? 87. Berapa kali lipat? Kebutuhan harian vitamin C kita 87 mg. Yang disuntikkan berapa? 1000. Dan para jamaah, para akhwat dan ummahat, bedakan antara minum vitamin C 1000 dengan suntik. Kalau suntik langsung masuk pembuluh darah. Kalau minum itu nanti yang masuk ke darah bisa jadi tinggal 50-40%. Karena masuk di perut, kemudian masuk di perut, terkena asam lambung, diolah, di ini dan sebagainya, akhirnya masuk darah mungkin ya sekitar 40%, 50% atau lebih sedikit. Ya, makanya kalau kita minum vitamin C sekarang kan 500 sampai berapa? 1000 ya kita minum ya. Tapi beda dengan suntik. Langsung masuk darah. Nah, sehingga permasalahan selanjutnya, suntik vitamin C
1000 mg plus kolagen ini adalah permasalahan efeknya ke ginjal. Karena ginjal ini adalah penyaring dalam sistem tubuh kita, menyaring darah. Saya pernah diskusi dengan teman yang praktek, teman kulit ya. Bagaimana dia mengatakan kalau suntik sebulan sekali itu no problem katanya. Kalau 2 pekan sekali gimana? Dia mengatakan no problem juga, yang penting banyak minum. Berarti boleh dong berarti ya, insyaallah ya. Tetapi ada permasalahan lanjutan para akhwat dan ummahat. Suntik vitamin C ini harus dilakukan terus-menerus dan secara kontinu. Ketika berhenti kulitnya kembali lagi. Nah, jadi kalau berhenti suntik rutin kulitnya kembali lagi. Dan ini menjadi pertimbangan dan tidak jarang ya, saking pengen cepatnya akhirnya ingin ketagihan, ingin cepat putih, sampai ada yang disuntik sepekan sekali, pengen cepat, dan memang kelihatan banget hasilnya, kelihatan lebih glowing. Kemudian pertimbangan selanjutnya, suntik vitamin C. Suntik ini termasuk dari tindakan invasif. Para jemaah, suntik adalah tindakan invasif, adalah tindakan yang sesuatu tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, invasif, walaupun dengan kadar yang rendah ya, cuma disuntik. Nah, sehingga yang jadi pertimbangan apakah gitu ya, menyuntik terus menerus, disuntik, apakah ini termasuk tindakan invasif, operasi yang diharamkan atau tidak? Karena para ulama membuat kaedah, ini kaedahnya sudah ada, makana li tajmili faharamun, makana li i'adatil aibi famubah. Ini kaedah tindakan invasif dalam ilmu kedokteran. Kaedahnya makana li tajmil, kalau tujuannya untuk kecantikan, tindakan invasif tersebut, bedah dan sebagainya, katanya ulama haram. Tetapi kalau untuk mengembalikan aib, hukumnya mubah. Oleh karena itu, dari kaedah ini saja sudah terjawab ya, hukum dari tanam benang, hukum dari apalagi tuh suntik silikon. Kalau tujuannya kecantikan tidak boleh. Tapi kalau untuk mengembalikan aib, hukumnya boleh. Sebagaimana di sini saya bahas di sini ya, saya bahas di sini operasi implan payudara bagi perempuan yang terkena kanker payudara. Ini saya terjemahkan fatwanya di sini, fatwa ulama. Jadi ada pertanyaan kepada seorang ulama, seorang perempuan terkena kanker payudara atau dia terkena yang namanya penyakit myoatropi namanya. Myoatropi adalah, myo itu otot dari otot ini ya, otot gitu ya. Myo otot ya. Atropi itu adalah pengecilan karena penyakit. Ya, sehingga dia mohon maaf ya, bagian depannya ini mengecil sampai rata. Lalu bertanya kepada ulama, beliau berfatwa, bukankah dalam Allah menggambarkan sifat bidadari wa kawaiba turaba? Dia bertanya, dia hebat nanyanya ya, bawa hadis, bawa ayat dulu ya. Ya, para Syekh, Fadilatul Syekh, bukankah dalam Al-Qur'an disebutkan sifat bidadari wa kawaiba turaba? Yaitu kawaib, bentuknya adalah kawaib. Ka'bun itu adalah mata kaki. Ya, dan yang namanya mata kaki itu nggak ada yang datar ya, pasti menonjol ya. Nah, begitu, itu sifatnya bidadari bagian depannya. Saya terkena penyakit katanya. Boleh tidak saya operasi tanam silikon mengembalikannya? Pertanyaan ini saya terjemahkan fatwanya. Kemudian jawabannya dari Syekh, dia gunakan kaedah tadi, jawabannya boleh. Lalu berkembang pertanyaannya lagi. Wah, dari sini berkembang lagi ya. Ya Ustadz, saya dilahirkan dari kecil begini, boleh enggak? Agak kecil boleh enggak untuk suami? Nah, ini pembahasan lain lagi. Kita kembali ke sini dulu ya, vitamin C dulu. Nah, sehingga vitamin C ini dikhawatirkan terus menerus ya, suntik terus, dikhawatirkan termasuk dalam tindakan invasif yang tujuannya untuk cantikan. Sehingga para akhwat dan ummahat, terkait dengan suntik vitamin C ini, kalau berbicara hukum gitu ya, berbicara hukum dari gambaran tasawur ini, sampai sekarang saya belum berani menjawab karena ini butuh bahthul ilmi, butuh menghadirkan ahli-ahli lagi yang berbicara. Karena saya kan hanya ngobrol-ngobrol dengan apa? Dengan teman-teman sejawat ya, artinya perlu pernyataan resmi dari Persatuan Dokter Kecantikan dan Kulit dan Kelamin dan sebagainya. Bener nggak fatwa ini? Bener nggak caranya begini? Kemudian dipaparkan ke depan para ulama dan ulama berfatwa.
Jadi sebagaimana yang lain-lain itu fatwa ulama saya terjemahkan di sini, bukan fatwa saya gitu ya. Nah, tetapi sampai saat ini saya cenderung tidak setuju. Suntik vitamin C plus kolagen sampai sekarang saya tidak setuju dan tidak menganjurkan. Mengapa? Karena pertimbangan yang tadi. Yang kedua, masih banyak cara lain untuk glowing dan cantik. Salah satunya adalah definisi cantik dalam syariat. Masya Allah. Jadi para jamaah, para akhwat dan ummahat, ada definisi cantik dalam syariat ada nih, yang bisa diusahakan. Definisinya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda tentang ciri wanita yang baik adalah idza nadhara ilaiha sarrathu. Definisi cantik adalah ketika suaminya atau orang lain melihat dia, sarrathu, dia itu menyenangkan. Ini definisi cantik. Jadi setiap suaminya melihat, dia itu menyenangkan. Orang tuh suka melihat dia, baik karena inner beauty-nya, akhlaknya, adabnya, tutur katanya, dan sebagainya, sehingga orang itu melihat senang, betah. Itu definisi cantik menurut syariat. Karena kalau tidak menyenangkan, itu mau cantik apapun itu kabur di suami ke rumah, ya keluar gitu ya. Kalau lagi marah-marahan, mau cantik apapun lagi marah-marahan itu suami kabur gitu ya. Nggak ada ya, tetap aja. Dan masih banyak cara-cara lain yang bisa ditempuh yang lebih mubah. Ya, produk-produk kecantikan boleh. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin berpendapat boleh menggunakan krim pemutih. Kenapa beliau mengatakan yang namanya krim pemutih? Pertama, sifatnya sementara. Selama dia pakai itu putih terus, lebih cerah. Tapi berhenti pakai, balik lagi. Itu pendapat Syekh Utsaimin. Jadi dia boleh, dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah karena sementara. Dan ini diperkuat dengan ilmu kedokteran. Yang namanya kulit tidak akan bisa berubah warnanya, karena setiap kita ini sudah lahir dengan pigmen kulitnya. Setiap kita sudah lahir dengan melanosit, sel yang menghasilkan melanin, warna kulit. Kalau kita orang Indonesia sawo matang, sel melanositnya agak banyak ya, sehingga kita sawo matang. Kalau yang sampai hitam legam, mohon maaf ya, yang negro itu melanositnya banyak banget, dia menghasilkan melanin yang warna kulit banyak sampai hitam legam. Sedangkan orang Eropa melanositnya sedikit banget, sehingga tidak ada warna kulit. Jadi mereka bening-bening. Kalau kita deketin itu malah ngeri gitu ya, merah-merah, bintik-bintik gitu. Jadi kalau sel melanosit nggak akan berubah, jumlahnya begitu. Kalau ingin diubah kayak Michael Jackson itu, dia operasi diangkat semua sel melanositnya, diangkat, jadi dia putih. Nah, selama tidak diangkat sel melanositnya, mau diapakan juga warna kulitnya seperti itu. Dan cara kerja dari krim pemutih adalah membuat kulit menjadi sehat, dibuat lebih segar, sehingga tampak lebih segar dan tampak lebih cerah. Jadi sebenarnya lebih cerah, bukan lebih putih. Dia hanya tampak lebih cerah. Karena kalau putih hitam tidak bisa diubah sama sekali secara ilmu kedokteran. Sudah tetap sel melanosit sesuai gennya. Dia hanya lebih cerah. Dan ketika krim pemutih tersebut berhenti dipakai, balik lagi. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan boleh memakai krim pemutih. Saya bacakan fatwanya, amma izakana yubidul wajha fi waqtin muayyanin idza ghasala zala fala ba's. Apabila dia memakai pemutih wajah fi waqtin muayyan, waktu sementara, terlebih kalau dia cuci hilang, maka tidak apa-apa, katanya Syekh Utsaimin. Ya, begitu juga dengan pendapat yang lain, Ibnul Jauzi, amma al-adwiyatul lati tuzilul kalafa tuhsinul wajha li zauji fala ara biha ba'san. Itu dari Ibnul Jauzi fatwa. Adapun obat-obatan yang bisa menghilangkan kalaf, menghilangkan bintik-bintik hitam, dan tuhsinul wajha, membagus wajah untuk suaminya, fala ara biha ba'san, katanya Ibnul Jauzi, tidak apa-apa. Jadi boleh. Dan termasuk ini juga saya baca ada fatwa ulama membolehkan rebonding rambut. Rebonding, meluruskan, ini boleh. Kenapa? Karena rebonding sifatnya sementara. Dia lurus sementara, lama-lama keriting lagi. Karena dia tidak tetap, dan ini tidak merubah ciptaan Allah. Dan yang paling penting rebonding untuk suaminya. Ya, tetapi secara kesehatan tidak disarankan. Kenapa? Karena itu merusak rambut sebenarnya. Merusak rambut, memberikan panas yang tinggi dan sebagainya. Jadi ada kaidah juga. Jadi kalau dia hanya sementara dan prosesnya alami, artinya ya bertahap ya, tidak langsung, maka ini boleh. Ini boleh ya. Jadi dia pakai krim, ya dia pakai sebulan, seminggu, barulah cerah wajahnya, bagus wajahnya, ini tidak apa-apa.